hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kan beriman dan berpaut pada firman-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam kurnia, sampai masuk surga-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan adalah Bapa kami yang berkuasa. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau saat ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing, di setiap tempat di mana kami melakukan ibadah ini. Tuhan hadir.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang melayakkan hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami untuk mengikuti seluruh ibadah ini Tuhan. Melayakkan hati dan pikiran kami. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kami mengucap syukur sekalipun di dalam kondisi yang terbatas, kami masih tetap menaikkan puji dan syukur kepadamu. Menaikkan setiap ibadah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terlebih terima kasih buat keselamatan yang kami terima. Sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah setiap persembahan kami saat ini Tuhan, karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus, kami mau menyembah. Haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Adi Cahyono. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Melayani Rajaku. Melayani Rajaku, nyanyian pujian 267. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Rajaku, bagi melayani Rajaku, oh betapa bahagia, dalam terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Rajaku, bahagia melayani Rajaku, betapa bahagia, bagikan kata jiwa ragaku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Rajaku. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan Tuhan saat kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ialah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya, bekerja dalam setiap hati kami sekalian, supaya kami semakin dimengertikan atas setiap maksud, kehendak, dan rencana Tuhan, termasuk ketika pada saat ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah secara online. Kami sungguh rindu bela sungguh karya Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami sekalian. Kami mau menyerahkan segenap jemaat Tuhan sekalian, kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Waru. Kiranya Anda sekalian boleh senantiasa dilimpahkan kesehatan. Dan ketika saat ini kita harus kembali melaksanakan ibadah secara online,
Namun saya rindu untuk kita tidak kehilangan semangat kita, untuk kita terus bertumbuh, untuk kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita senantiasa bersehati berdoa untuk terus mendoakan kiranya pandemi ini boleh segera dipulihkan kembali dan boleh segera berlalu, dan kita boleh kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki bulan Juli ini kita belajar tema kita tentang dasar pelayanan kegerejaan. Dan di minggu ini kita akan belajar tentang dasar pelayanan adalah karakter. Mengapa tema ini kita angkat berkenaan dengan dasar pelayanan kegerejaan? Disadari atau tidak dalam kehidupan kita bahwa masih banyak di antara kita yang belum memenuhi panggilan Tuhan untuk kita menjadi bagian di dalam pelayanan kegerejaan kita sekalian. Tidak sedikit juga dari kita yang masih melihat bahwa pelayanan hanya terbatas kepada sesuatu yang dilakukan di altar dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melihat ada hal-hal yang nampaknya tidak kelihatan, sehingga kita enggan untuk kita melakukannya. Oleh karena itu saya berharap dalam 1 bulan ini kita belajar tentang dasar pelayanan kegerejaan, supaya setiap kita memenuhi panggilan Tuhan, bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup kita sebagai jemaat Tuhan, kita memiliki panggilan yang sama untuk kita melayani Tuhan bersama-sama melalui gereja di mana kita menjadi bagian sebagai jemaat Tuhan sekalian. Oleh karena itu tema kita di minggu ini tentang dasar pelayanan adalah karakter. Di minggu kedua di bulan Juni kemarin bahwa kita telah membahas tentang apakah pelayanan itu. Tidak sedikit orang terjebak dalam pelayanan, di mana orang ingin nampak dewasa rohani di altar gereja, atau orang masih memiliki motivasi-motivasi yang keliru ketika dia melakukan pekerjaan pelayanan kegerejaan. Sehingga di bulan Juli ini saya rindu untuk kita boleh memperdalam tentang pelayanan ini, dan supaya kita semakin memahami bagaimana kita melakukan, bagaimana kita harus ambil bagian dalam kehidupan pelayanan kegerejaan kita sekalian. Karena itu ketika orang terjebak di dalam pelayanan, ketika mereka memiliki motivasi-motivasi yang keliru, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian memiliki orientasi yang salah. Bahkan pelayanannya hanya sekedar melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Artinya apa? Bahwa orang hanya sekedar melakukan apa yang harus dia lakukan. Ketika dia harus bermain musik, ya sudah dia bermain musik. Apakah ini sesuatu yang salah? Mari kita akan belajar firman Tuhan. Di bulan Juli ini kita akan belajar tentang dasar pelayanan kegerejaan, bahwa berharap setiap kita semakin memahami pelayanan dengan benar, sehingga pelayanan itu menjadi berkat dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita mengawali untuk kita belajar tentang dasar pelayanan adalah karakter. Seberapa penting karakter itu di dalam pelayanan? Kalau kita membandingkan dalam dunia sekuler, karakter mungkin tidak begitu penting. Atau mungkin orang tidak terlalu memperhatikan tentang karakter, tentang watak. Oleh karena apa? Dalam dunia sekuler seringkali yang terpenting adalah bahwa apa yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu. Atau apa yang kita kerjakan itu dapat menghasilkan sebuah keuntungan, baik itu bagi perusahaan atau bagi lingkup di mana kita bekerja. Sehingga seringkali bahwa perusahaan tidak mempedulikan karakter kita. Tetapi mereka seringkali lebih mengutamakan bahwa ketika kita menjadi pekerja,
ketika kita menjadi bagian dari sebuah perusahaan, bahwa kita dapat mengerjakan segala sesuatu, dan apa yang kita kerjakan itu menghasilkan bahkan sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga seringkali dalam dunia sekuler tidak begitu mementingkan tentang karakter. Yang terpenting bahwa ketika Anda mau bekerja, Anda bisa bekerja. Ketika Anda menjadi seorang operator, maka Anda bisa menjalankan mesin atau apapun. Ada sebuah tanggung jawab yang harus Anda kerjakan. Tetapi dalam lingkup pelayanan kegerejaan, karakter menjadi sangat penting. Mengapa? Karena bahwa orang akan melihat praktek kehidupan, bahwa hasil itu akan menjadi nomor kesekian. Tetapi orang akan lebih melihat tentang praktek kehidupan. Pernah saya menyampaikan bahwa untuk menjadwal seseorang untuk dia bisa menyampaikan firman Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan harus melihat bagaimana kehidupan seseorang itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak kemudian orang membalikkan apa yang disampaikan itu, sehingga hal itu justru tidak menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Sekalipun sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan bahwa kebenaran tetap menjadi kebenaran. Kebenaran firman Tuhan akan tetap menjadi kebenaran firman Tuhan siapapun yang menyampaikan. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, seringkali orang yang mendengarkan dia akan membandingkan apakah orang yang mengkhotbahkan itu hidupnya sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang dasar pelayanan adalah karakter, dalam kehidupan pelayanan kegerejaan, kita tidak bisa mengesampingkan tentang karakter, tentang kehidupan yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang berpikir seringkali orang hanya mengedepankan tentang kemampuan. Orang berpikir tentang karunia. Kemampuan, karunia diperlukan, tetapi hal yang paling mendasar adalah tentang pembangunan karakter di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi sebuah dasar dalam kehidupan kita, dalam kita ambil bagian di dalam pekerjaan, pelayanan, kegerejaan kita sekalian. Karena itu kita akan belajar bagian firman Tuhan, kita akan belajar dari sosok Yusuf. Setiap kita tahu betul tentang Yusuf, bagaimana tentang kehidupannya, bagaimana tentang proses-proses kehidupannya, sehingga Alkitab mencatat bahwa Allah yang memberkati Yusuf. Bahkan melalui kehidupan Yusuf begitu banyak orang yang diberkati, termasuk ketika dia bekerja di rumah Potifar. Kita lihat dalam bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39. Kejadian 39 ayat yang ke-5. Kejadian 39 ayat yang ke-5, demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Sejak ia atau Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sungguh sangat menarik kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita diberikan sebuah kepercayaan, maka kita akan melaksanakan dengan benar, sehingga itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih besar melalui kehidupan kita sekalian. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat,
Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dari Kejadian pasal 39, demikian dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Dan ketika Potifar ini melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan menjadikan segala sesuatunya berhasil. Dalam ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ada sebuah kepercayaan yang dinyatakan oleh Potifar kepada Yusuf. Oleh karena apa? Oleh karena Potifar melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan segala yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang kelima tadi kita bisa melihat sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan memberikan kuasa atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ada hal yang sungguh luar biasa ketika Tuhan menyertai Yusuf. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf dijadikan berhasil oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang kelima, rumah Potifar orang Mesir itu diberkati oleh Tuhan karena Yusuf. Di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Bukan berarti kemudian Yusuf tidak melakukan apa-apa, tetapi Yusuf melakukan dengan benar. Yusuf melakukan tanggung jawab itu dengan benar. Yusuf melakukan apa yang dipercayakan oleh tuannya dengan benar. Maka itu mendatangkan berkat bagi Potifar oleh karena kehidupan Yusuf. Apakah kita tidak merindukan dalam kehidupan kita bahwa melalui pelayanan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita, pelayanan itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, sehingga apa yang kita lakukan berhasil. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menjadikan berhasil oleh karena ketundukan kita, ketaatan kita, melakukan apa yang dipercayakan dengan benar, menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab jelas menuliskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan ketika Potifar melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakan berhasil, maka Tuhan mempercayakan kepada Yusuf untuk mengelola rumah Potifar, dan Potifar mempercayakan seluruh rumahnya kepada Yusuf.
Dan Alkitab mencatat, rumah ini diberkati oleh Tuhan karena Yusuf. Apakah kita tidak merindukan bahwa kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Karena itu penting, karakter ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Kalau sekilas kita meruntut tentang kehidupan Yusuf, bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara yang ingin membunuh dia, tetapi kemudian Yusuf dijual kepada orang Midian. Kemudian ketika dibawa ke Mesir, dibeli oleh Potifar. Dan Alkitab mencatat ketika Yusuf dibeli oleh Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Maka dia, oleh karena ketundukannya, ketaatannya, karena karakternya yang takut akan Allah, karakternya yang tunduk, yang taat kepada Allah, sekalipun ia berkali-kali dirayu oleh istri Potifar, dia tetap menolak sekalipun konsekuensinya Yusuf kemudian difitnah dan dipenjarakan. Tetapi Alkitab juga mencatat ketika Yusuf dipenjarakan oleh karena dia difitnah oleh istri Potifar, di dalam penjara Yusuf disertai Tuhan dan Yusuf menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara untuk dia mengawasi tahanan lainnya di dalam penjara. Dan ketika kemudian dia diminta untuk menafsirkan juru minuman raja dan juru roti, Yusuf melakukan dengan harapan bahwa Yusuf akan dibantu. Tetapi ketika Yusuf menafsirkan mimpinya dan ketika juru minuman itu kembali kepada tempatnya, dan ketika juru roti mendapatkan konsekuensi dari kehidupannya, Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja. Apakah Yusuf marah? Tidak. Alkitab tidak mencatat itu. Dan ketika Yusuf kemudian dianugerahkan oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi Fir'aun, disitulah kemudian Yusuf menerima berkat yang luar biasa. Yusuf dipercaya oleh Fir'aun menjadi penguasa di Mesir, hanya saja dia tidak menjadi pemimpin. Dan ketika terjadi kelaparan besar, ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tidak menaruh dendam, dia tidak mengusir, dia tidak memusuhi saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia memaafkan saudara-saudara. Dia menerima saudara-saudara. Bahkan Yusuf meminta supaya ayahnya dibawa ke Mesir. Dan Yusuf menyambut mereka dengan luar biasa. Apakah ini akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak membangun karakter yang benar dalam kehidupan kita? Kita sering mendengar, kita sering membaca bagian firman Tuhan tentang mengasihi, tentang mengampuni. Tetapi dalam kenyataannya terlalu sulit. Emosi kita, amarah kita seringkali begitu mudah kita luapkan. Sekalipun tidak langsung,
terkadang kita menggunakan media sosial untuk menunjukkan amarah, menunjukkan emosi dalam kehidupan kita. Kemudian kita pergi. Apakah ini sebuah karakter dalam kehidupan kita? Apakah kemudian Yusuf ketika dia difitnah, dia dipenjarakan, dia ditinggalkan oleh juru minuman raja? Apakah Yusuf menaruh dendam terhadap mereka? Tidak. Apakah Yusuf menaruh dendam terhadap saudara-saudaranya? Tidak. Alkitab tidak mencatat dendam itu. Yang dicatat oleh Alkitab adalah bagaimana Yusuf menerima saudara-saudara. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf mengangkat derajat kehidupan saudara-saudara. Oleh karena itu, mengapa hal ini sangat penting? Mengapa karakter ini menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan pelayanan kita sekarang? Apakah dalam kehidupan pelayanan kita memastikan bahwa kita tidak mungkin disakiti oleh orang lain? Apakah dalam kehidupan pelayanan kita memastikan bahwa kita tidak akan mungkin untuk kita direndahkan oleh orang lain? Apakah dalam kehidupan pelayanan kegerejaan kita memastikan bahwa kita tidak akan difitnah oleh orang lain? Tidak. Hal itu sering kita temui dalam kehidupan pelayanan. Kalau kita tidak memiliki karakter yang kuat, maka kita akan menaruh dendam, maka kemudian kita akan meninggalkan pelayanan karena tidak ada karakter yang kuat dalam kehidupan kita. Pelayanan yang kita lakukan seringkali hanya untuk menunjukkan bahwa kita mampu melayani Tuhan. Oh, aku punya kemampuan, aku bisa melayani Tuhan dengan pelayanan A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Tetapi jikalau tidak didasarkan kepada karakter yang benar, maka pelayanan itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Pelayanan itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita tidak akan pernah bertahan di dalam pelayanan kegerejaan kita jikalau tidak ada karakter yang kokoh di dalam kehidupan kita. Anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada Yusuf melalui penyertaannya, melalui pimpinannya, menjadikan Yusuf mampu melewati semua tantangan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan inilah seharusnya yang mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kepada Tuhan, tentang kesungguhan, tentang kesetiaan yang membawa kepada kita keberhasilan, yaitu kehidupan yang bersandar kepada Tuhan, kehidupan yang mau taat, kehidupan yang mau setia kepada Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan adalah anugerah oleh karena Allah yang menganugerahkan dan Allah yang menyertai kita, bukan berdasarkan kemampuan kita. Tapi apa yang kita lakukan karena kita percaya bahwa Allah yang memampukan kita. Hal ini ketika mengajarkan kepada kita untuk kita menyadari bahwa semua oleh karena Allah dan pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan yang akan membentuk karakter dalam kehidupan kita, sebagaimana kehidupan Yusuf yang berpengalaman dengan Tuhan yang membentuk karakter Yusuf. Sekalipun dalam begitu banyak proses kehidupan yang dia jalani, tetapi semua mendatangkan kebaikan bagi orang lain.
Oleh karena Allah yang memberkati, Allah yang menyertai. Dan inilah pentingnya karakter sebagai dasar pelayanan kita. Integritas dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk hidup, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika karakter itu menjadi dasar pelayanan kita, maka kita akan melihat bahwa pelayanan adalah anugerah Allah, di mana kita akan melakukan dengan penuh tanggung jawab, dan kita melakukan dengan penuh rasa syukur kita. Oleh karena Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memampukan kehidupan saudara dan saya. Milikilah karakter yang benar, memiliki integritas dalam kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan, sehingga arah pelayanan kita, tujuan pelayanan kita, dasar pelayanan kita, semua kita dasarkan kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu, belajar dari kehidupan Yusuf untuk kami boleh membangun karakter, membangun integritas dalam kehidupan kami sekalian. Kami menyadari karunia, kemampuan semua akan Tuhan tambahkan, Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami rindu untuk kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sekalian. Kami menyerahkan Tuhan pada saat ini secara khusus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja di bidang medis. Kami menyerahkan Tuhan, mereka terlalu dekat, sangat dekat dengan resiko-resiko yang luar biasa. Engkau memberkati mereka, Engkau menjagai mereka, Engkau yang boleh terus menolong, menopang kehidupan mereka sekalian. Kami berdoa untuk Dr. Desi, kami berdoa untuk Dr. Karyawati, kami berdoa untuk Ibu Vero Dadang, kami berdoa untuk Pak Dadang, kami berdoa untuk Ibu Umi Gustaf, kami berdoa untuk Ibu Nur Kasana, kami berdoa untuk Ibu Penny, kami berdoa untuk Ibu Nelly Tio. Tuhan yang boleh memberkati mereka sekalian, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh terus melimpahkan kasih Tuhan. Ada orang-orang terkasih dalam kehidupan mereka, ada keluarga mereka, ada anak-anak, ada suami, ada istri yang begitu rentan. Namun kami terus menyerahkan Engkau yang boleh memberkati mereka sekalian. Dan kami juga terus menyerahkan untuk saudara-saudara kami, mereka yang saat ini terpapar virus COVID-19 ini. Baik mereka yang menjalani isolasi di rumah sakit, menjalani isolasi mandiri di rumah, kami terus menyerahkan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan yang boleh melimpahkan kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi mereka sekalian. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan dan keluarga yang juga terpapar, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila sungguh kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan atas setiap kehidupan mereka sekalian. Juga segenap jemaat Tuhan, Tuhan yang boleh terus memberkati dengan kesehatan. Tuhan yang boleh menolong untuk kami boleh tetap bijak dalam kami menjalani protokol kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan, juga seluruh jemaat Tuhan dalam pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa. Kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus.
kami berdoa. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Milikilah karakter yang benar, milikilah integritas yang kokoh di dalam Tuhan sebagai dasar pelayanan kita, untuk kita dipakai oleh Tuhan, untuk kita menjadi berkat bagi pelayanan, berkat bagi semakin banyak orang dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih